Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, naungan hidayah, inayah dan maghfirah. Wabil khusus para siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta, baik itu kelas 10 maupun kelas 11, dan siapa saja yang menyaksikan channel ini. Pertama-tama marilah kita haturkan segala puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita karunia nikmat iman, Islam dan juga kesehatan di tengah pandemi mewabahnya COVID-19 ini, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalani takdir Allah, yaitu melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Bahkan baru saja tadi Abi mendapatkan informasi dari Wakil Kepala Bidang Humas bahwasanya masa pembelajaran jarak jauh kita diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Mei yang sedianya sampai dengan tanggal 15 Mei, lalu diperpanjang 1 minggu sampai dengan tanggal 22 Mei. Wallahu alam, kedepannya apakah cukup sampai tanggal 22 Mei saja atau mungkin akan ditambahkan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi virus COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kehidupan normal kita sebagaimana biasa melakukan pembelajaran bersama di madrasah kita tercinta. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan umat, yang mana beliau merupakan teladan kita semua, al-insanul kamil, manusia satu-satunya yang merupakan makhluk sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sempurna. Kalau yang lainnya belum ada yang mencapai tingkatan kamil, bahkan mungkin tidak akan pernah ada. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang keluar dari lisan kita ini, kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Kita akan mendapatkan pertolongan kelak dari beliau di hari akhirat, di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan beliau masuk ke dalam haud beliau, ke dalam telaganya beliau, dan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi umumnya, dalam kesempatan yang kedua ini Abi ingin mengupload satu video lagi, yaitu video Kultum Ramadan yang kedua. Kemarin sudah disajikan oleh salah seorang mantan ketua OSIS, yaitu Sultan, dan insyaallah malam hari ini yang akan menyampaikan kultum adalah salah seorang siswi. Setelah beberapa waktu sebelumnya siswa dan siswa, maka malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh salah seorang siswi Man 1 Jakarta, juga masih dari kelas 11. Siapa itu dan apa yang akan dia bicarakan atau berikan di dalam materi kultumnya, nanti akan kita simak bersama-sama. Harapan Nabi, kultum ini bisa kalian simak dengan seksama, kalian petik, ambil hikmahnya, kemudian
kalau bisa kita manfaatkan dan kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Mudah-mudahan senantiasa keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam mengarungi hidup ini. Abi kira itu saja. Oh, satu lagi pengumuman bahwasannya video ini insya Allah akan mulai keluar di channel Abi besok pukul 8 pagi, ya, pukul 8 pagi insya Allah. Jadi akan keluar insya Allah. Dan untuk hari selanjutnya Abi akan beritahukan, tapi Abi beritahukannya hanya di dalam video ini, sehingga siapa yang menyaksikan atau mendengarkan dengan seksama ini saya akan tahu. Untuk hari berikutnya insya Allah akan Abi upload video itu pada pukul 5 pagi, atau akan keluar di channel YouTube pada pukul 5 pagi. Jadi subuh, ya. Abi upload di malam hari, Abi berikan timing nanti, ya, bahwasannya itu video itu akan muncul nanti pada pukul 5 pagi. Oke, jadi kalian yang mendengarkan video ini insya Allah akan bersiap-siap dan tidak harus menunggu-nunggu terus kapan dia akan keluar, karena itu akan menghabiskan waktu kalian. Karena tadi salah seorang siswi mengatakan, oh saya standby terus Bi, nunggu notifikasi dari channel Abi. Oh, tidak perlu, itu menghabiskan waktu kalian dan Abi tidak mau kalian terbebani seperti itu. Makanya Abi beritahu, tapi caranya tidak semua Abi beritahu atau Abi beritahukan secara terbuka, tapi melalui channel ini Abi beritahukan. Insya Allah besok video ini akan muncul pada pukul 9 pagi, dan hari berikutnya yaitu hari Rabu insya Allah video itu akan muncul pada pukul 5 pagi. Jadi kalian bisa bersiap-siap, ya. Pukul 5 pagi berarti kalian sudah siap untuk membuat resume, dan pukul 5 sore akan Abi tutup. Kalaupun ada yang memberikan laporan tersebut, maka Abi tidak akan anggap dia melaksanakan tugasnya. Baik, itu saja dari Abi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallahu wa yakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan jalan yang lurus bagi kita yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dalam Islam. Islam merupakan agama yang menyuruh kita untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya peduli terhadap diri sendiri, tetapi kita harus peduli terhadap lingkungan dengan cara merawat, menjaga, dan melestarikannya. Allah mencintai hambanya yang menjaga kebersihan lingkungan, karena kebersihan lingkungan adalah sebagian dari iman. Sebagai manusia, akan ada 3 buah interaksi, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Hubungan manusia dengan Tuhannya, misalnya ketika kita sedang beribadah atau menjalankan sholat. Hubungan manusia dengan manusia lainnya ketika kita saling berkomunikasi dan saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungannya. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan kita. Selain untuk beribadah kepada Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 56-58 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya yaitu hujan, sehingga apabila angin membawa awan mendung, maka halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kita turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana.
sebagian manusia yang serakah dan merusak alam demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, tanpa memikirkan dampak yang dihasilkan dengan mengeksploitasi alam tersebut. Misalnya, hutan yang tadinya lebat, kemudian terjadi penebangan liar untuk diambil kayu-kayunya. Maka dampak yang terjadi adalah hutan tersebut akan menjadi gundul dan akan menyebabkan tanah longsor, banjir yang merugikan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Selain itu, contoh lain misalnya mencari ikan menggunakan bom harimau. Hasil yang didapatkan dengan cara tersebut memang banyak, tetapi dampak yang dihasilkan juga banyak. Banyak terumbu karang yang rusak sehingga ekosistem lama-kelamaan makin punah. Menebang pohon, menggunduli hutan, membuang limbah ke sungai, membakar areal persawahan, dan lain sebagainya. Sudah jelas termasuk perbuatan yang merusak alam, yang bisa mendatangkan bencana bagi umat manusia. Banjir bandang, kabut asap, pemanasan global adalah beberapa bencana diantaranya. Sadarkah kita bahwa kerusakan alam tidak hanya karena faktor-faktor real itu saja? Kuran, kesyirikan, pemusyrikan juga punya andil dalam memperparah kerusakan alam. Sebaiknya keimanan, ketaatan, dan keadilan juga berperan dalam kebaikan dan keberkahan bumi. Bila ekosistem terjaga dengan baik, maka akan memenuhi fungsi dan mencapai maksud serta tujuan penciptanya. Demikian pentingnya menjaga keseimbangan alam serta membiasakan hidup sehat dan bersih. Yang terpenting adalah kita memberikan anak cucu kita tempat tinggal yang lebih baik untuk ditinggali. Kita itu masih punya kesempatan untuk melakukan apa yang kita butuhkan. Hanya kemampuan yang taat yang akan merubahnya. Kesimpulannya adalah bahwa kita manusia yang diberi akal dan diberi kemampuan oleh Allah, maka kita harus memanfaatkan dan melestarikan lingkungan kita dengan baik dan bijaksana. Dan kita juga harus menjaga, merawat, memelihara, dan melestarikannya dengan baik, dan tidak mengeksploitasinya dan tidak merusak alam secara berlebihan. Karena semua ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Alam harus terjaga keseimbangannya agar kita dapat mewariskan ke anak cucu kita nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf dan semoga bermanfaat. Terima